Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanti Putri Kusmawati dengan NIM 212111311. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ahl wa hali wa al-ahdi, yaitu tugas dari Bapak Danu Ari Setianto. Langsung saja kita mulai. Pengertian ahl wa hali wa al-ahdi secara etimologis yaitu memutuskan dan mengikatkan. Secara terminologis, konsep dasar tentang adanya lembaga khusus yang oleh Mawardi dinamakan al-ikhtiyar atau para ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat. Jadi al-ikhtiyar itu meliputi para ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat. Setelah itu ada pengertian umum, yaitu suatu badan atau lembaga tertentu, yakni satu lembaga yang berwenang menetapkan dan membatalkan sesuatu, misalnya dalam hal pengangkatan kepala negara dan penetapan undang-undang dan hukum, atau yang dinamai dengan ahl al-hali wa al-ahdi. Nah, di sini ahl al-hali wa al-ahdi memiliki kedudukan, wewenang, dan tugas. Di antaranya kedudukan ahlu al-hali wa al-ahdi dalam suatu negara Islam yang menganut kekuasaan dari rakyat sebagai bentuk kekuasaan tertinggi atas delegasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memiliki wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan. Mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau mengurai. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya yaitu memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu, ahlu al-hali wa al-ahdi juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai ahlu al-khiyar. Nah, sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, tugasnya itu memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Sedangkan syarat ideal dan latar belakang berdirinya ahl wa hali wa al-ahdi yaitu mempunyai ilmu pengetahuan untuk berijtihad. Jadi syarat yang pertama tersebut mempunyai ilmu pengetahuan untuk berijtihad, syaratnya moral, dan syarat-syarat kedekatan dengan masyarakat. Adapun latar belakangnya berdirinya ahl wa hali wa al-ahdi yaitu dalam negara Islam adalah berawal dari sejarah pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah. Selanjutnya, terdapat landasan hukum. Nah, pada prinsipnya adanya ahlu hali wa al-ahdi adalah diharuskan di dalam suatu negara Islam karena di dalamnya dipenuhi dengan prinsip-prinsip musyawarah. Itu landasan hukum dari ahl wa hali wa al-ahdi. Selanjutnya ada cara pemilihan ulil amri oleh ahl wa hali wa al-ahdi menurut Al-Mawardi yaitu 1. Seorang hali atau ahl wa hali wa al-ahdi harus mengadakan penelitian terlebih dahulu dari kandidat suatu kepala negara. Selanjutnya, calon diminta untuk kesediaannya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridho dan hasil pilihan bebas yang tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Selanjutnya, jika kandidat suatu kepala negara sudah memenuhi persyaratan, nah untuk dimintai kesediaannya menjadi kepala negara. Nah, lalu ditetapkan sebagai suatu kepala negara dengan ijtihad atas dasar ridho, rela, dan selanjutnya pemilihan tersebut yang diikuti dengan pembaiatan. Selanjutnya, jika ada 2 orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas yang sama, maka didahulukan untuk memilih calon yang lebih tua usianya. Adapun jika salah satu dari 2 calon itu lebih berpengetahuan sedangkan yang kedua lebih berani, maka dalam memilih salah satu dari 2 calon itu harus diperhatikan mengenai kebutuhan negara pada saat itu. Jika negara saat itu membutuhkan kesatriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari luar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara, maka calon yang lebih berhaklah untuk
memangku atau mengemban jabatan tersebut. Sementara itu, jika negara sedang membutuhkan tokoh yang berpengetahuan dan pandai karena diperlukan untuk memenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para pembuat bid'ah, maka orang yang lebih berpengetahuan dan lebih pandailah dia yang lebih berhak untuk menjadi calon pemimpinnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata yang salah atau penjelasan yang kurang, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.